Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa miqdaril azim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para jemaah alhamdulillah dina wengi ieu urang tiasa melaksanakan kegiatan urang tiada lain dipertemukan Allah, tiasa silaturahmi. Semoga dengan keadaan kita bertemukan Allah, dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya, dijauhkan dari balahinya dan digambilkan dari milik rezekinya, dijadikanlah orang yang selalu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina malam kesempatan ini tiada lain kita harus mengenal kepada Allah. Wahai para sahabat-sahabat yang selalu dimuliakan Allah, jadikanlah orang yang selalu mencari Allah. Maka setiap orang yang selalu mencari Allah, itulah Allah yang akan selalu mencintai secara jasmani ataupun rohani. Tidak bisa datang dengan keilmuan, yaitu keilmuan secara ahli kitab, secara syariat, bila mana manusia masih mencari nafsu atau kesenangan nafsu, tidak akan ketemu sama Allah. Karena selain Allah akan dijadikan Allah, selain Allah akan dijadikan Tuhan, karena kehidupannya di dunia selama ini tidak akan berhenti untuk kesenangan dunia atau kesenangan dipuji atau kesenangan dipandang oleh Allah. Itu akan rasa kenikmatan di dalam hati dengan ada pujian, tapi pujian itu tidak akan lama, yaitu ketika orang memujinya terasa dalam seketika. Kenapa terasa dalam seketika? Contoh, kita melakukan infak ke masjid atau sodakoh apapun kepada siapapun, sodakohnya maupun kepada orang tua ataupun kepada tetangga, keluarga, kalau masih manusia dalam babakan syariat, ruhani
ilmiahnya belum mengenal kepada Allah akan merasakan kenikmatan pujian. Kita memberi sesuatu kepada orang, orang itu memuji kepada kita, mengucapkan terima kasih, dan bahasa Sunda nuhun, rasakan di dalam batin kita rasanya bagaimana. Senangkah? Pasti senang, pasti senang. Tapi ketika manusia itu diberikan sesuatu oleh kita, orang lain tak merasakan rasa syukur atau tak merasakan bersyukur, mengucapkan nuhun acan, rasakan dalam hati gonok. Itulah manusia syariat. Pasti manusia syariat. Kenapa harus seperti itu? Contoh kita melakukan bangun masjid, kita memberi untuk bangunan masjid, mengharapkan dari pujian orang itu, yakin. Mengharapkan dari mengatakan tersohornya dari orang itu, yakin. Disinilah manusia syariat akan terasana di alam dunia. Allah itu selalu memberikan kepada makhluknya kenikmatan, tidak diberikan. Cuman manusia masih babakan hawa nafsu. Contoh, lamun orang melaksanakan sedekah ka masjid tadi disebutkan, tadi diumumkan DKM, protes. Itu manusia saya. Ada protesna, manusia itu bingung soksieun di dahar ku DKM, protes. Nah, insyaallah dina majelis ini kenalilah Tuhanmu. Ketika manusia sudah mengenal kepada Allah, jangan sampai tak mau untuk mengenal Allah. Allah itu dengan segala-galanya. Dialah yang maha pemurah, dialah yang maha kaya, dialah yang telah menciptakan dunia, dialah yang telah memberikan rezeki. Tapi ternyata manusia ini, Allahnya dengan segala-galanya, manusianya selalu disembunyikan apapun kelakuannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 175 174 dan 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika
ma yaqulu fi butunihim illa an-nar fi butunihim ila an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina istarawu adh-dhalalata bil huda wal adzabi bil maghfirah fama ashbarahum 'alan nar. Ini ayat yang selalu kita sembunyikan. Innalladzina sa'nyana manusia yaktumuna sok menyembunyikan manusia ma dari perkara anzala telah menurunkan syaha Allahu Allah minal kitabi dari kitab-kitab wa yashtaruna jalma sok ngajual bihi dengannya samanang qalila harga yang sangat sedikit. Ulaika sakabehna manusia ma yaquluna fi butunihim perkara yang kau makan dimasukkan ke dalam perut ila nar kecuali api neraka wala yukallimullah dan Allah tidak berbicara pada mereka yaumal qiyamah di hari kiamat wala yuzakkihi bila mana manusia tak mencari keilmuan supaya bersih walahum adzabun alim maka manusia itu adalah siksaan yang paling menyedihkan. Itu dari tafsirnya. Kita buka yang dikonsumsi oleh jasmani. Wahai manusia yang selalu menyembunyikan ayat-ayat Allah yang Allah turunkan dari Al-Quran, dari tulisan, wa yashtaruna jeung sok ngajual samanang qalila. Nah iya, ketika orang melakukan sesuatu sembunyikan ayat-ayatnya Allah, bagaimana bila mana kita melakukan dengan selalu butanya kepada Allah, merasa akulah yang berkuasa, merasa akulah yang melakukan, merasa akulah yang mencari duit, merasa akulah yang pintar, merasa akulah yang bermarifat, merasa akulah yang berhakikat. Disitulah manusia yang menyembunyikan ayat-ayat Allah, padahal setiap apapun yang telah Allah turunkan dari langit, kalau dari langit secara syariat berarti dari atas, kalau dari langit hakikat dari hati, dari Allah. Maka ketika melakukan dengan segala apapun,
Allahnya disembunyikan, sedangkan itu dijadikan uang, sedangkan itu dijadikan makanan, sedangkan itu dijadikan ayeuna makanan buat istri dan anaknya, maka ilapi butunihim, kecuali dimasukkan ke dalam perutnya, ilan nar, kecuali api neraka. Na'udzubillahi min dari sedih, sangat sedih. Selama ia orang memberikan dan memakan, Allahnya belum dikenali, masih disembunyikan. Bahwa aku yang melakukan dengan segala apapun yang kita makan itu adalah anar. Muku ayana anar, maka di dalam hati ketika jadi darah, jadi daging, panas terus. Mata loba jelema nu tadina rasa berkuasa, rasa berbisa, ketika bangkrut panas, loba nu stres, panas naik kana sirah. Itulah anar. Hati-hati, hati-hati. Sedangkan kita cari selama ini, lupa kepada Allah, tak tahu pun Allahnya, selalu akulah yang berperan di dalam hati. Maka disitulah ilah anak. Allahu Akbar. Ini ngaji tauhid supaya bisa kembali kepada Allah. Komo lamun urang daek ngalaksanakeun ibadah dan wiridan, segala apapun kita ibadah, berbentuk seba apapun kita ibadah, Masya Allah Rabbunal Karim. Kita ibadah dengan segala apapun, selalu di dalam hati itu bersandar kepada selain Allah, bersandar ke kana sesuatu. Itulah wala tastaru bi ayati samanan qalila. Itulah ayat-ayat Allah ditukerkeun kana harga anu murah. Contohna urang daek ngalaksanakeun keur ngaji ayeuna, daek ngalaksanakeun wiridan ayeuna, terus disadarkeun kana urusan rezeki anu harga paling gede 100.000, samanam kolila. Ini hati yang berkata. Ketika kita melakukan harus sadar, kita berjalan mencari rezeki, hati kita sadar dibawa oleh Allah. Ketika datang kita melakukan segala, sadar datang dari Allah. Ketika kita meladangi seseorang yang kita ingin belanja kepada kita, kita harus sadar kepada Allah. Dengan segala apapun jangan sampai kita ditukerin karena samanang kolida. Kalau secara syariat ditinggalinya tak ayat kursi, ditulis ayat kursi dijual lebih mahal. Bila mana manusia dalam syariat ilaan mata pantas lamun di jalema ngalaksanakeun loba duit, jalema sombong. Pantas loba jalema loba duit, sasi sia sakeluarga wae dibayar kabeh tuh. Teu nyaho eta duit nu dina perutna anak. Itu samanam qalila. Allahu Akbar. Harga sangat. Kalau secara syariat banyaklah sila. Jalan wal azab, maka datanglah siksaan. Allahu Akbar.
kalau tidak dibuka secara hakikat nah orang teh pantes panas panas teh lain panas kawasan itu mah sifat. Akibat disembunyikan sing ingat ketika orang melakukan sadar mata sok muncul di dalam pengajian untuk menuju kepada Allah itu adalah sirul asro. Ketika manusia dengan segala apapun dia kerjakan, apapun dia ucapkan, apapun dia mempunyai sifat, yaitu yang selalu aktif, yaitu didorong oleh pikir napas supaya selalu sadar ka Gusti Allah apapun. Nah iya, Masya Allah, Rabbuna Karim. Ulaika ma yakuluna fi butunihim, anu di dahar tegeningan anar. Di dunia karasa panasna contoh itu dicontoh-contohkan di dunia panas di kali batur panas padahal eta dina darah wala yukallifu Allahu ila yaumil qiyamah. Allah tidak akan berbicara di hari kiamat. Dibiarkan, biarlah dia yang selalu mengikuti dengan hawa nafsunya, biarlah dia pengikut iblis, biarlah dia pengikut syaitan. Tak lamun loba duit ngalaksanakeun hawa panas. Wala yuzakihi, lamun tak dibersihkan maka manusia itu akan datang adabna memedihkan atau menyedihkan. Cara ngabersihkan bagaimana? Kalau secara syariat ngabersihkan berarti secara syariat berarti zakat. Syariatna harta di Jakarta berarti anu mujasab dibersihkan secara syariat. Sok dibikeun anu mujag dibersihkan dina ieu mah dosa-dosa teu nyaho mane disiksa. Sanajan resepna dipuji, Masya Allah, pasti resep dipuji eta manusia. Kade ayeuna urang manusia biasa ketika Allah berkehendak mendatangkan ngaji babakan syariat sudah dijalani, babakan hakikat ma'rifat adalah ilmu iman anu dikonsumsi ku ruh, bersihkeun ngabersihkeun anu geus di dahar kumaha atuh. Lamun secara dohir harta dohir berlamun awak teh mah kembali kana dohir mah nyaeta tobat. Ayat tobat syariat. Tobat syariat bagaimana? Nah ini walailamun teu bersih. Tobat syariat mah cuma ukur bila mana manusia geus ngalaksanakeun dosa, bila mana ngalaksanakeun seperti itu terus istighfar. Terus salat tobat, itu tobatnya tobat syariat. Jalankan seperti itu, jalankan karena itu benar dasar. Benar. Jadi lamun menentang karena kebenaran syariat tidak. Lamun loba dosa, ngarumasa loba dosa, istighfar terus.
eta mah dosana dohir. Istighfar Ata napi eureun dari pamaksiatan. Lamun urang eureun dari pamaksiatan berarti ayeuna termasuk eta tobat syariat. Kalau tobat hakikat bagaimana? Nah, disinilah banyak manusia yang selama ini tobat syariat sudah dijalani, bila mana sudah melakukan istiqomah itu tobatna, maka akan ngabisikan itu iblis di dalam batin. Cara ngabisikan batin di iblis itu bagaimana? maneh kusabab ayeuna mah geus eureun tina salat, tina maksiat, tina mabok minum, ayeuna mah tobat, geus akan rasa bisikan dalam hati itu maneh geus dihampuran dosa. Akan mengatakan gitu itu iblis. Maneh eureun ayeuna mah geus teu kudu salat tobat deui. Da maneh geus dihampura, maneh geus suci deui, akan seperti itu. Gak bakalan enggak. Eureun geus teu kudu salat tobat geus bersih maneh. Batur geus mandangna geus Pak Ustaz sehat. Udah mah alhamdulillah nya ayeuna. Nah, mata pujian nanti manusia alhamdulillah cara anu tarina getol mabok aya mah eureun. Seperti gitu. Jadi kembali ke kanan diri dulu. Mengatakan eureun teu ngalaksanakeun tobat. Geus naon sababna? Rasa bersih. Padahal ada tingkatan deui atuh. Nah, disitulah manusia akan merasa di situ. Wih, gaya. Berani pakai biasa pantesanana pakai jubah berani. Pakai gamis berani. Pakai topi igal berani. Cek dalam hati. Cek. Gak bakalan gak. Akan berbicara itu dalam batin. Siapa itu? Kau itu sudah jadi syekh. Wow. Berani. Sudah pengen itu dicium tangan, sudah pengen di situ. Sudah di situ udah pengen. Sudah pengen di situ. Bisikan di dalam batin itu sudah pengen. Cium tangan, berkah. Udah mau di situ. Ada. Oh, di situ. Kalau manusia syariat seperti itu. Tahu gak orang yang dibisikin oleh iblis itu ya? Tapi dia sendiri yang tahu. Tapi kalau dia yang tahu yang dibisikin oleh iblis, dia itu kan salah dengan benar, tahu juga sendiri. Ngan cuma lebih dominan kuat itu iblis. Setiap diri sendiri. Bahkan melihat seseorang itu yang dikatakan
dengan orang yang lebih tinggi lagi daripada dia. Sebab dia sudah membisikkan di dalam hatinya. Orang yang kata Syekh udah gak mau dia pun cium tangan barang lain, gak mau, gak. Udah gak mau, cuman pengennya mau ngeluh. Kalau hati dalam Syekh udah gak mau. Bahkan sampai ke jabat tangan, bertemu tangan, akhirnya seandainya seharusnya sudah Rasul itu bertemu antara tangan jempol ini harus menyatu, udah gak mau itu. Karena dia udah suci. Itu iblis sudah udah gak mau. Kenapa gak mau? Karena aku sudah suci. Aku sudah berpikir Ustadz tidak punya apa-apanya. Itu dengan kesombongan. Dohir memang udah gak sombong, tawadu yang ada. Ternyata batin yang sombong. Batin yang sombong. Kalau masih babakan syar'i. Kalau babakan batin mulai muncul, hati itu aktif dalam batin. Ketika kita melakukan seperti itu, hati berbicara. Orang bercium tangan, hati berbicara. Yang cium tangan pun hati berbicara. Akan datang di situ berbicara secara fisik dan bicara secara batin. Ada berbicara batin, yaitu melihatnya bukan hidup, bukan jasadnya, tapi yang dilihat adalah Allah-nya. Ketika manusia itu melakukan yang berjabat tangan melihat Allah, disitulah barokah, dua berkah muncul. Mana dua barokah muncul? Manakah buat barokah? Satu, barokah buat yang mendatangi silaturahmi. Yang kedua, yang disilaturahmian, itulah bakal datang barokah. Namun salah satu nak melakukan yang mencari keilmuan secara syariat, yang salah satu syariat, yang salah satu sudah berhakikat, apakah muncul daripada itu? Silaturahmi. Contoh, kita misalkan masih dalam duduk di dalam ilmu syariat, masih dasar, yang kita berjabat tangan wali-wali Allah, terus kita datang, apakah kita datang barokah atau enggak? Kalau wali Allah yang sudah mengenal kepada Allahnya, la ilaha illa ana, sudah menilai kepada yang silaturahmi itu la ilaha illa anta, ana dan anta. Ana dan anta. Anta hanya sendiri yang menilai, anak pun yang sendiri yang menilai. Kalau orang yang masih dalam syariat, kita berjabat tangan, bertumbuh, dilihatnya cuma jasmaninya doang, maka tidak dilihat sang hidupnya yang ada di dalam batin.
syekh atau wali-wali Allah atau ulama hakikat, maka disitulah manusia yang melihat secara syariat, tetap secara syariat, bersandar kepada kemakhlukan, masih rentan dalam kesyirikan. Ruhaniyah nama. Secara lahiriah enggak. Salah enggak? Enggak. Tapi ketika manusia yang kita diberi jabatan atau yang disilaturahmi, tujuannya dilihatnya la ilaha illa ana, sudah merasakan ihsan, terus yang silaturahmi sudah diantarkan, maka disitulah doanya terkabul. Disebut nabaru. Nah, ayeuna rek ngabersihkeun anak wala yuzakihim. Lamun teu dibersihkeun ayeuna secara hakiki, ilmu hakiki, cuma ukur secara syariat, cuma dibiarkan begitu saja. Bersihkan ego istighfar, bersihkan ego ngelaksanakan salat taubat, bersihkan nitah kitu teu dikenalkeun ka Gusti Allah. Bahkan nitah ngabersihkeun oge kalau orang syariat yang nitahna oge belum mengenal. Ketika kalau sudah mengenal, tingkatkan. Urang melaksanakan dosa, akhirnya bersihkan. Cara membersihkan, ikuti babakan ngaji, babakan hakikat. Lamun tidak diikuti, kau itu cuma dihampura dosa jasmani doang. Kalau urusan di akhirat bagian diterima, mantap. Loba jelema ragu, cilaka moanya urang ieu. Tuh, ya. Bagia moal ke di akhirat urang mata keragu. Pasti ragu. Yuwaswisu bisuduri, ragu. Bagian atunya cilaka. Sedangkan orang mukmin ketika manusia melakukan bila mana maut mah mawa iman jeung Islam dah walal jannah. Awas. Di dalam hadis mengatakan bila mana orang Islam mautnya mawa iman jeung Islam dah walal jannah. Islam sudah dijalani, imannya bagaimana? Hubat percaya la ilaha illallah secara syariat, coba atuh muncul ke Tuhan itu bukan nama. Tingkat. Memang kalau secara syariat Tuhannya Allah. Kalau hakikat wujud dong. Ini tingkatan. Lihat dari kacamata mana supaya orang bisa kembali kepada Allah. Kenalilah Tuhanmu. Ketika manusia mau dikembalikan kepada Allah, jangan lupa janji kita kepada Allah. Pernahkah kita berjanji kepada Allah? Mungkin merasa tak pernah janji, padahal janji. Di alam arwah, alastu birabbikum, kau mengenal kepada aku. Iya Tuhanku, itu adalah Allah. Nah,
secara syariat. Contoh bulan Safar. Bulan Safar itu manusia ketika Allah memperjalankan, Allah menciptakan manusia dari mulai tanah. Allah berjalankan kalau secara hakikatnya ini adalah bulan Safar. kun dikenal Kamari bulan Muharram. Moal wakat cerita heula tentang manusia, apakah sudah Muharram atau bulan Safar. Sedikit orang yang mengenal karena bulan Muharram secara hakikat, sedikit banget, bisa dihitung dengan jari. Sedikit pula orang yang mengenal bulan Safar secara hakikat. Contoh heula Allah menciptakan sebagai makhluk manusia diciptakan dari tanah. Tanah kuciptakan untuk sebagai tempat hamparan ini. hasil ngaji bulan hakikat bulan Muharram. Dari mulai tanah, terus tanah ku Allah Subhanahu wa Ta'ala diciptakan lewat tanaman-tanaman. Sesudah ditanam langsung menjadi daun dan buah. Sesudah jadi buah langsung kita dimakan buahnya. Sesudah buah itu langsung kita dimakan, jadi darah dan jadi daging, jadi tulang dan jadi sperma. Jadi sperma. Sesudah sperma disitulah ada perkawinan. Sesudah ada perkawinan disitulah ditabung di dalam rahim. Sesudah ditabung di alam rahim dijadikan segumpal darah. Dalam waktu 40 hari digantikan juga daging segumpal. Dan ku Allah ciptakan juga siap tangan, siap kaki, siap kepala, siap dengan segala siap. Di situ ku tiupkan rohku wa nafahtu cek Allah. Ditiupkan roh di situ. Itu di dalam surat Az-Zumar kalau surat Toha. Ditiupkan rohku, kata Allah. Ketika ditiupkan rohku, Disitulah gerak.
Nah, kita yang dikatakan bulan Safar itu memperjalankan sampai kapan itu bulan Safar? Siapa yang berjalan ke dari mulai tanah tuh? Darah terus jadi buah terus, siapa? Sampai ke ayeuna balik, disitulah bulan Safar. Terus nggak berjalankan Allah semuanya. Lahirlah ketika ke-8 bulan manusia datang geus nepi ka lahir nu ngaberjalankeun semuanya Allah dari mulai tanah sampai ke gurudak al-waladu yuladu alal fitrah. Hadisnya di situ berarti dilahirkan bulan mulut. Itulah hakikatnya bulan Safar. Siapa yang memberjalankan? Dilahirkanlah dirudak ke alam dunia. Makanya Kanjeng Rasul lahirlah bulan mulut. Mulut yang lahirkan. Sucikah itu? Suci. Dan bulan mulut guys dibahas bulan mulut. Tiga bulan Safar, kayak bulan mulut cerita. Apakah pernah aku mendengar menceritakan ini? Enggak. Hakikatnya bulan Safar nggak berjalan. Siapa yang berjalan ke itu? Hanya Allah. Manusia sudah muncullah ayeuna melakukan tobat kepada Allah dengan menyucikan dirinya dan menyucikan ruhaniyahnya sampai sudah mengenal karena panggilan bulan haji, selalu panggilan muncullah bulan Muharram. Sekarang bulan Safar, manusia harus merasakan diperjalankan oleh Gusti Allah. Itulah yang dikatakan tajri min tahtihal ngalir dong. Itu manusia ngalir. Geus diharamkeun. Ulah aya deui lamun geus dibahas bulan Muharram, ulah ada haram eta yang ada selain Allah di dalam hatimu. Jangan, enggak boleh. Makanya harus mengenal. Kalau tidak mengenal ngapain bisa di mana bisa nyaho? Kita kan pernah janji gak bakalan menyekutukan Allah. Ternyata mampir balik kita menyekutukan Allah. Wala kastaru bi ayati samanan qalila. Ada itu. Ternyata hati kita Masya Allah. Muharram tungtung nama non pawai obor LTL Allah geus dicontohkeun deui kudu ngayakeun obor eta teh obor jangka akhirat. Ramekeun ilmu hakikat bulan Muharram teh kunaon ieu mah itu dicontohkeun ku Allah. Ramekeun kunaon da baheula mah obor tapi kunaon ayeuna geus dibuka menang aya obor coret-coret itu supaya caang euy.
ampun, wara mekan bulan Muharram, mekan bulan tenyaho hatena masih Muharram. Buat apa kalau cuma hati yang bodoh, lisan yang pintar? Coba tulisan yang pintar, hati yang pintar. Ini mah mulutmu Masya Allah, ngawangkong tembelikan ini ngomong adon ngabohong. Piduiteun dan dimasigi piduiteun. Tapi sayangnya kunaon diharamkeun ngawangkong urusan dunia di masjid kunaon? Di jero kuburna setiap jama ngawangkong urusan harta dunia di masjid haram, maka bakal datang ke di akhiratan di jero kuburna sujaul akro. Orai sujaul akro, suja gagah. Hadis itu Kanjeng Rasul telah berbicara, orang yang membicarakan urusan dunia di masjid, bagaimana tad ayeuna sujaul akro yang sekarang ini? Hakikatnya itu adalah kudu paham. Bila mana manusia yang selalu membicarakan urusan-urusan dunia, hakikatnya masjid itu adalah hati. Lalu tidak hati urusan dunia dan dunia lembut, itu bakal ngimpi orang badan. Itu itu masjid. No aya dina hate teh kan ayo itu dina hate. Ngawangkong urusan dunia mah di luar masjidnya, tadi dina mulut doang. Ieu mah diasupkeun kana hate, ibadah diasupkeun ka ya Allah. Nu aya itu orang wungkul mataku Allah diberi sadar, titah keluar ngimpi orang badang, orang letih. Bisa apa we? Udah, itu tempat masih, tempat menemuan Allah udah dalam hati. Hadis itu kalau tidak hadis enggak. Ucap mana hadis itu ada hadis dah. Ngan lamun syariat udah cerita ulah ngawangkongkeun. Cek para ustad teu kenging ngobrolkeun di masjid urusan dunia, maka ke bakal di akhiratna ku orai diganti. Di jero kuburna bakal datang orai. Apakah datang bener syarat? Cek datang gerak di jero kubur sok maut. Purah ngomongkeun ayeuna harta dunia di jero kubur pasti datang we. Ya. Yakin orang koneng. Ayeuna di dalam hati. So, dalam hati. Terus dunia dan dunia itu teh orai. Mata di dalam kitab menjelaskan Tun Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika manusia mimpi datang ular, maka itulah Allah menyadarkan sebagai hambanya supaya manusia sadar ulah ayat di dalam hati urusan dunia. Mata mimpi orang teh nyaeta ngimpi nafsu dunia. Bukti kan? Bukti.
bila mana dek ngelaksanakan terus ibadah nage pasti hatena dipakai karena urusan dunia. Nyata kan? Nyata. Bila mana manusia diuji ku Gusti Allah, kenapa ini teh Allah teh berikan masakan karena orang jadi ribu karena hati menikah berbicara sedih. Kenapa ya Allah itu ya Allah ya Allah ya hatiku gua akan itu teh keur disiksa di neraka di anar teh itu teh. Bisi ayangnya ho jelema dicontohkeun ayeuna keur di alam dunia ketika disiksa di alam dunia contoh keur bakar carana gogoakan ke di akhirat dina neraka ayeuna dina hate ketika manusia gogoakan minta pertolongan nah hate ya Allah panas teu kuat berang teu boga duit eta teh gogoakan sebenarnya rohania. Itu Pak cerita dalam hadis mengatakan di akhirat kan jelema bakal disiksa di neraka. Terus disiksa panas gogoakan. Ayeuna di dunia jelema masih kena aya kena jasadna gogoakan teh hate. Minta pertolongan. Kepada siapapun minta pertolongan. Urusan dunia, urusan penyakit. Pertolongan. Urang geus asup neraka. Neraka dunia ya. Tersadar eta urang gogoakan berang peuting ya Allah itu gogoakan meta tulung saha nu nulungan coba eta teh gogoakan rohaninya. Saha nu nulungan aya nu bisa nulungan teh di dunia kene ayeuna geulah nya teu katinggali ku batur da ge neraka ge teu katinggali ku batur. Murnikanlah hatimu tiada lain kembali kepada Allah. Murnikan ayeuna gogoakan. Cara orang punya masalah punya masalah apapun masalah cara orang buka penyakit apapun masalah ruhannya gogoakan udah kadenge you know. gogoakan ada masalah itu kumaha masalah teh ya Allah cerita pajaman gogoakan bingung kumaha ayeuna biur ka itu biur ka dieu ka dukun geureuy ya Allah di pepatahan kudu tah ieu mah kieu pasti gua lamun masih kena laban babakan dukun ya dukun we sajal manu datang ka dukun moal ditarima lantuk bal arbaatu moal ditarima salat 40 poe 40 detik tanya lamun can nyawa ka Allah yakin pasti cobalah bertanya kepada Allah. Bertanya kepada Allah. Kalau kita memang selalu dihidupi oleh Allah, omong tahu la haula wala quwata illa billah, tapi selama ini kita menyekutukan Allah, ya pasti dibingungkan ku Allah oke. Anjeun kakarak sadar ingat ka kaula teh ayeuna. Ingat kanangaran oge kakarak ayeuna dibingungkan da maneh mah kabeh nyakutukan aing jeung Allah
Bingung teh akan iku mana? Dibiarkan maka datang ka dukun, alhamdulillah. Ajib. Di dukun. Anu ujungna datang deui tuntunan dicas deui. Duit beak, menyan beak, kelapa beak. Beas beureum beak. Landak gue suruh kau. Bener. Gitu pasti. Lamun candi bere bagus pasti datang. Engkena ge ngabisina di mana? Anu nuduhkeun oge teh sama. Buta-butanya. Tapi kalau Allah berkehendak, karena ini kusabab selalu bergoak-goak di neraka geus teu kuat menghadapi sesuatu, menghadapi hawa, yaitu hawa aja berat begini-begini. Coba tuh Mama Nawian izin Allah. Bing ka Gusti Allah. Nyamankah kalau sudah di Allah? Berarti Allah yang bisa menolong, manusia maka becus. Kurang nanti masih babakan makhluk, ya silakan. Allah itu akan membiarkan. Maka yang ingin untuk mendengarkan ngaji babakan ini orang yang dikehendaki. Yang membicarakan rahasia ini oge orang yang dikehendaki. Yang mendengarkan dikehendaki, yang membicarakan dikehendak, berarti sama-sama dikehendak. Sekarang kalau sudah sama-sama dikehendaki, di sisi Allah itu manusia sama gak? Sekarang sama dong. Sama. Kalau sudah merasa yang dikehendaki, jangan masalah bakal datang deh, jangan takut. Masalah ke urang. Nah, makin bakal datang deh. Ya, karena bulan sabar ya, cing berjalan deh. Udah. Geraku nunutan. Bagian bahwa dia Masya Allah awas ulah sombong, tak bisa sombong, tak bisa. Itu aja berjalan aja ngalir biasa weh. Ketika manusia menginjak bulan Safar ayeuna, pernah sudah dibaiat, sudah ditalikan hatinya kepada Allah, manusia akan datang dikatakan ujian. Berarti bakal datang itu manusia kalau sudah dikehendaki Allah dan dipahami Allah, mau untuk memahaminya, bakal datang ujian. Ujian seperti apakah? Seperti biasa. Karena sebelum ketemu sama Allah pun ujian. Katanya bila mana manusia belum dikenali Allah oleh Allahnya sendiri, ketika ada datang namanya musibah, ketika datangnya ada masalah,
maka manusia itu adalah secara syariat pastina itu siksaan. Berani mengatakan ini. Kalau ahli hakiki akan mengatakan itu namanya siksaan. Lihat dari kacamata syariat, maka itu dikatakan siksaan. Ribuh teh, capek teh, sakit teh, pasti nu karasa ribuh rohaniana. Badana diguncang kesana kemari, disiksa paduli teh berat peti panas di tengah digabungan dikitu dikieu. Berarti kalau melihat dari sisi syariat, orang yang melakukan sholat aso, ngaji aso, sedekah aso, lamun melihat orang syariat yang disiksa itu syarat pasti mengatakan itu adalah ujian. Contoh pajaman. Kalau dilihat dari segi syariat, yang melihatnya syariat pasti karena pajaman itu melakukan seperti itu, tiada lain belum mengenal Allah. Tanyainlah ke ustadz, tanyainlah ke tokoh setempat, pasti sing sabar ya Pak Jaman, ini ujian dari Allah. Dah pasti basana bakal muncul sabar. Ges muncul sabar, ternyata orang sabar masih kena ribu. Benarkah itu para ayat yang mengatakan seperti itu sahabat? Benar kalau lihat dari kacamata syariat. Tidak salah, itu benar. Tapi orang yang hakikat bila mana mengatakan kepada orang itu pastinya adalah siksaan. Nak maka naon atuh ieu teh naon atuh penyebabna menangku Allah teh disiksa kieu. Oh kieu banyak kesan. Oh iya masih ngan karunya tara disebutkeun siksaan. Pasti karunya tersebut karena sholat asok ngaji asok. Karena ruhaniyah nak masih buta kepada Allah, berarti disiksa. Akan datang di situ bila mana yang mengatakan ilhakat ini adalah siksaan, ini adalah bila mana di situ mengatakan datanglah wahai hambaku, engkau sudah mengenal aku. Jangan takut, ini aku Asobur. Siapakah Asobur? Gusti Allah. Datang Asobur matang, di situ akan datang ketenangan. Datangnya lain sobar sob.
sabur. Oh ya orang keur disiksa geus mengenal ke Allah tapi ekonomi lemah. Tah datang asobur. Ngaranna ujian. Salat asap mengenal asap, mengenal ka Gusti Allah asap, wiridan oge geus la haula wala quwata illa billah. Ternyata sekarang dilemahkan ku Gusti Allah ekonominya, itu diuji. Datang ke asoburnya. Kalau datang asoburnya gak bakalan lama itu di situ. Karena di ujian. Sok sekolah ke Pak Guru dah. Ai ujian lila ujian lah. Loba pelajaran biasa. Paling oke ujian mah saminggu. Ai pelajaran biasa 1 tahun. Ring loba mana? Sing sabur. Bisi hayang mengenal, ngan lamun geus mengenal hayang siksaan atau nabi ujian bah pasti muncul. Oh iya, bakal dirintis ku Allah. Dirintisnya bagaimana Gusti Allah? Allah semuanya berjalan. Muncul ke sabur. Karena tekanan batin, tekanan kasih sayang terhadap keluarga terguncang. Asa capek-capek itu ieu teh diuji ku Allah. Bersandarna anak Gusti ngahidupkeun anak itu. Gusti ngahidupkeun istri. Kenapa lama-lama menguji deh? Pas diberikan daun, silakan berjalan. Nafsu berbicara di situ. Sedangkan pengeluaran kita besar, sedangkan penghasilan yang kita dapat hanya nihil. Bagaimana Gusti? Nafsu berbicara, gak mau, tercukup. Itu padudah. Nafsu yang berbicara itu. Tapi ketika kita langsung terjun, la haula wala quwata illa, itu caranya Allah akan memberikan lebih besar. Cuman katanya orang sudah paham, tapi belum dipahami. Coba jadi bulan Safar. Tak karang dikenalkan bulan Safar kayaknya selama 17 tahun teh. Dikenalkan ke saya Allah. Yang dikehendaki karena berbicara bulan Safar kayaknya tajri minta jalan. Itu ayat tajri minta tihab. Masya Allah. Berjalan datang ke sini, tapi itu kuat. Bingung. Nah, ketika istri dan anak serba salah, masya Allah. Nah, coba gimana? Anak kan kita doronginnya bagaimana? Kalau kita mendorongnya dengan kebayangan kesanahnya, sekolah urusan tinggi, ya pasti disiksa deh. Tipu dewa. Masya Allah. Awas, orang sendiri dan di akhirat nafsina, istri dan anak dijadikan kudu dijadikan itu sebagai titipan. Jangan sampai kita dititipan hari-hari. Kenallah Tuhan. Bulan Safar, ayo orang kan secara syariat bulan Safar itu menang kawin. Salah itu. Itu menang kawinnya bulan Safar. Bila mana manusia mengatakan bulan Safar tak boleh kawin, karena bulan Safar mah kawin anjing jeung kawin ucing.
kawin ayeuna bulan Sapar mah cenah ayeuna kusabab loba panyakit tiiseun dagang salahkeun kana bulan Sapar cek bulan Sapar Aisyah ngajedog di aing disalahkeun Aisyah rek kunaon henteu cek baru sebulan Sapar nyebut goblok maka urang aing maneh ayeuna keur cicing di aing di bulan aing kari-kari aing disalahkeun sarua jeung ayeuna datang ngalaksanakeun ngaji ka dieu anu boga peran secara syariat aku heng disalahkeun rek naon bener teh sadar teh karinya borok dikana anjingkeun aduh salah teh jelema eta salah masih diri Pak Ogah apa jelema teh omong ngaji syariatna di dieu tapi ujung-ujungnya nyalahkeun eta geus bulan Sapar gara-gara bulan kawin bulan Sapar sia hese cenah rezeki gara-gara dagang bulan Sapar itu jelema stres gitu. Ulah bari salahkeun bulan Sapar bisi teridoeun kudu tahu kudu selalu geus didampu haram ternyata ulah kawin anu ngaberjalankeun ini adalah hanya Gusti Allah pangna ulah kawin teh ruhaniyahna ulah menyekutukan Allah ari secara syariat kunaon pangna ayeuna ulah kawin secara syariat nih lalaki ka awewe sedangkan ari lalaki lamun dicontoh dina tubuh manusia adalah arwah awewe adalah jasad ruh jeung arwah ruh jeung jasad antara pi Adam jeung Hawa ulah dikawinkeun itu ruh jasad nafsi bisi koslet contohna setrum masa jeung ulah tong sok tual toel bisi koslet ayeuna manusia kawin pangna dina palebahdinya sabenerna mah tidak ada larangan cuman dilarangan teh di sisi Allah bagaimana orang mah geus tahu tentang masalah hakikat apakah boleh enggak kawin ai geus nyaho mah teu sok kawin dan Sapar teh sabaraha cerit ai laku mah wilujeng lagu cuma dilapur cuma dilapur lumayan payah nang lapur tah bisi hayang nyaho bulan Sapar tehnya jadi kawin hawa nafsu wah ayeuna urang rek kawin nah bulan Sapar geuning nu bulan Sapar kunaon meunang disalahkeun di kana dagang deui astagfirullahaladzim Allahu Akbar bila teh gitu jadi jelema bodoh bulan Sapar dagang pisan bulan Sapar sia barang hakan bulan Sapar eta sanes Allahu Akbar moal tiiseun ayeuna geus nyaho karena bulan Sapar nage geus teu disalahkeun ngan kudu tobat ka bulan Sapar kita di hampura ke bulan Sapar hampura Sapar tiba heula ini disalahkeun wae salahkeun pang
karena disalahkan sok disebut akibatna urang nyalahkan karena bulan ieu geus jebul sebagai adat eta teh. Jadi Allah disalahkan. Kenali Allahnya, kenali. Insya Allah ke bakal bulan lamun urang geus disaparkeun mulut tahun 2050 bakal datang tasemah sieun. Oh, Akbar. Jangan lupa janji. Balik. Insya Allah bila mana manusia ruhaniahnya sudah tidak awam, lisan pun tidak awam, maka Allah akan mengobati nafsu atau budak-budak dunia. Karena di dalam tubuh orang mungkin itu sebenarnya namanya termasuk mengawangkung. Di sisi Allah manusia stres, manusia sakit. Manusia sakit berarti sakit anu sok rajin sakit mah nu menghadapi sakit anu bisa sabar cuma ukur dokter. Anu bisa sabar cuma ukur dokter perawat. Walaupun kiih isi didinya lamun geus ka rumah sakit tanggung jawab dokter sabar resiko. Tapi ketika manusia sakit di rumah, manusia syariat, maka kemunculan sabar entong nih penyakit batur, penyakit indung lama kelamaan mah pasti aral. Ata nabi penyakit ayeuna bapak lama kelamaan pasti aral. Anu sabar cuma ukur dokter menghadapi penyakit apapun. Karena dokter sabar kunaon tanggung jawab ujung-ujungna pasti mendapatkan video. Itu adalah duit. Nah, ayeuna urang oge kudu jadi dokter. Lamun arek tukang ngarukiah, urang oge kudu jadi dokter. Berarti dokter kudu nyaho semuanya penyakit. Dokter nah ieu teh lamun damah urang bisa gelar S1 kedokteran. Siapakah yang sudah dikasih SK dokter? Lihat dari kacamata dohir dulu. Ketika dokter itu diberikan gelar, disilahkan untuk membuka satu rekening, kedua klinik. Dokter harus ada praktek dulu,
harus ada praktek dulu. Kenapa harus ada praktek? Karena tanpa praktek dokter pasti bingung. Ngaji dimulai ilmu taub disebutnya ilmu dokter sampai ke ilmu taub ke akhirat. Ilmu taub bila mana sudah lancar karena dokter pernah membeli jenazah karena pengen tahu organ-organ tubuh manusia yang ada di kepala ataupun yang ada di dalam dada ataupun ada yang dalam perut ataupun ada di kemaluan ataupun yang ada di sendi ataupun ada di darah ataupun ada di daging ataupun ada di gigi ataupun ada di mata ataupun ada di telinga, harus tahu itu dokter. Kalau tidak tahu dokter tentang masalah itu, jangan di dokter. Molor. Tidak tahu. Ini Pak dokter penyakit apa Pak? Tahu penyakitnya. Mau dokter nyawa ayo nyawa. Ini ilmu tahu. Kalau sudah tahu semuanya, silakan beli jenazah, silakan bongkar, silakan takdir COVID bisa. Beli tahu di organ-organ semuanya cekal. Sudah dicek. Udah, alhamdulillah. Udah tahu paham ini. Tahu organ tubuh. Pasti habis. Nih SK silahkan kau buka klinik. Buka klinik. Nih buka klinik. Silakan. Di situ. Buka. Pasti datang pas. Karena pengecekan pemeriksaan pun sudah, oh ini cek darah, ini menganalisa ini, oh penyakit ini udah tahu semuanya. Udah, itulah ilmu tahu. Sekarang ilmu ruqyah. Ilmu ruqyah itu cuma banyak orang yang selama ini kita pahami dan kita lihat cuma mengenal cuma bangsa jin. Kalau cuma mengenal bangsa jin dari dulu pun juga sudah banyak. Kenapa beruqyah datangnya sekarang? Ilmu ruqyah berarti kita harus tahu penyebabnya. Ini tingkatan lebih daripada Pajero ini. Kalau dikatakan harus kedokteran ini lebih daripada Pajero gak ada harganya, gak ada. Lexus gak ada, Lexus Ferrari gak ada. Bila mana manusia kalau sudah dikenali Allah lewat inilah, makanya banyak orang yang selain peruqyah itu cuma pahami bisa aina jelema kasurupan udah jadi tukang ruqyah, bisa melasir ini udah jadi tukang ruqyah. Banyak sih. Sekarang saya baru buru, waduh banyak. Kenali dulu ilmu taubna, kenali dulu adalah penyakitnya. Penyebab penyakitnya yang ada di dalam tubuh manusia karena sakit. Kenapa? Sakit ini kenapa? Sakit ini kenapa? Sakit ini kenapa? Gak bakalan tidak ada penyebabnya, gak bakalan tidak ada. Tidak ada penyebab. Ini akan ku obati.
Sekarang baru seberapa sudah membuka klinik. Tungtungnya kayak itu Panadol dijual. Ini obat penenang, dibere Panadol. Obat menghilangkan sakit, dibere Panadol. Telila cekuk ke polisi. Kenapa ditipu? Tramadol. Sama seperti kita pun juga ketika masih dalam keadaan keawaman tentang masalah rahasianya penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Manusia yang selama ini penyakit gering semuanya, belum mengenal kepada yang punya sehat. Pasti gering semuanya. Karena panyetong sieun leungiteun ayeuna pasien tong. Karena selama ia jelema garing kabeh. Karena dikonsumsi oge ka Gusti Allah nabi jauh atuh dikonsumsi tadi teh ayat tadi. Penyebabna oh iya hari urang sedengkeun dokter nyaho penyebab hari urang masih konsumsi. Jadi pasek Pantiheula sedikit keilmuan ini penyakit penyebabna sesak napas, inilah penyebabna. Kusabab akibat dendam. Ketika kita diomongin orang lain nyesek kana dada, dikunci dada. Itu mana cager ngawang kok itu. Nyaho penyakit di alaman ku si A, ai ku si B anu ngobatanna di daam. Bener deh. Itulah kita obati penyakit. Nah, cara mengobatinya kenali dulu Allahnya. Kalau sudah kenal kepada Allah, nah di situ akan dibimbing oleh Allah, akan dipraktekkan oleh Allah. Kalau sudah dipraktekkan dan paham, silahkan buka klin atau buka padepok. Padepokan saudara-saudari, padepokan. Inilah gerak maher dikit padepokan. Nah, praktek dulu. Praktek itu adalah training. Berarti training itu bagaimana? Itu dicontoh-contohkan saleresna mah. Ilam yasna innallaha la yastahi ayadriba masalam mabaudatan fama fauqaha itu. Praktek. Ini mah praktek gak mau. Arek jadi dong. Jadi tuk-tuk nabi biku. Rek praktek napan posina. Aing ngaran training mah tong hayang dibayar. Ini mah praktek training sayang dibayar. Sok gawe kira gitu. Dicekel cuma geruang makan nyatu unggul. Hakan kejo. Training bisa dibayar. Karang dicek, pek dicek, ajis ngomong enggak. Dibawa praktek masih ngap-ngapan kayak ribu aja. Capek ya. Capek enggak gusur.
ngap-ngakan boro-boro air ngalakeun ngabersihan matuan batur rahasia bersihan ujungnya yang dibayar rugi aing mah. Kermah maneh mah kudu didikeun kari-kari kermah didik kudu dibayar Aisyah gitu atuh sok training penting nama abdi ngedamel ke ujul memang seperti itu. Sadar tuh, dah sadar itu sebenarnya ayeuna sadar teh itu sadar ayo tetangga mana sadar training ala training kirang barang ngabakti 3 tahun mah aing ngabakti 3 tahun naon coba sih kieu lumayan ya mau nembok training nah itu ilmu ini akan kuobati penyakit lamun hayang bisa seperti itu training pasti training itu bagaimana secara training berarti praktek bila mana ada silahkan tangani bila mana ada silahkan tangani ini mah ada malah sia ripuh tungtung nama aing tak pernah kemarin tak kecil kalau sungai aing lain kan kalah pasien nu diobatan teh kalah sia aing kumaha ieu teh balik aing era tungtung nama gadag anak buah kan ngaripukeun buah euy ngerakeun tungtung mah lain mah praktek kalah ngerak ngerakeun ulah-ulah kitu atuh sik sadar surongna sampai ke seperti itu. Komo lamun urang teh ngalaksanakeun rukyah. Dak dibawa rukyah, babalongkengan utah Aisyah, aing teh era atuh lamun kieu mah daripada kieu mah geus gadag jelema bodoh geus puguh. Emang gitu. Pas ngadua teh ya Allah tongerakeun atuh kahayang teh eta praktek can lulus teu lulus training mah wayahna eta di PHK awas ieu ilmu loh ilmu top ieu teh ilmu top ilmu dokteran anu menuju ka Gusti Allah karena syariat pun hakikatna Allah cuman itu manusia masih dalam babakan syariat sekarang seketingkatan babakan toriko arek jadi tukang ngarukyah berarti harus ada praktek setiap praktek harus ada training setiap ada training berarti harus ada takorub kholwat cara kholwat bagaimana jangan sampai nepi ka utah aing era moal aing mah gadah dulu kitu era aing moga era aku emang geus segajenting jauh tengah deketan dua aing siapa teu aing ngadua utah ngadua utah dititaki umum komo atuh geus boga seutak seutik geus pelengkung seutik era geus teh hayang mah gitu mah seutak-seutik pelengkung gitu guys istirahat lah eta kudu banget di reset lah tah eta akibat wiridan kana amplop teh kitu sia nu aya teh ketika orang ngalaksanakeun di rukyah masih kayak gitu ilmu geus dibikin tadi pakai latihan praktek karena diri sendiri sautak setik masih kena ke aing mah atuh da ampun tolong nyata itu geus praktek di imah tapi teu bisa-bisa cek aing kudu training gitu ya
Bila mana datang penyakit dan penyebabnya sudah diketahui, masalah penyakit yang ada dalam batin, jangan mengetahui penyakit dari orang lain, dirinya sendiri jadikanlah jenazah. Awas. Jadikanlah itulah contohnya. Mata iya nu disebutkan anak ayeuna non ilmu dokter kudu meuli jenazah teh. Kunaon harus tahu ayeuna organ tubuh teh. Manusia bila mana rek menuju kepada Allah, arek ningkatkan ilmu ruqyah supaya paham di situ, jadikanlah jenazah. Penyakit yang selama ini kita rasakan, maka akan muncul itu penyakit, bakal muncul. Itulah bongkar na tubuh kurang. Bongkar. Penyakit naon ieu na dada, penyakit naon ieu na cangkeng, penyakit naon ieu dina sirah, penyakit naon ieu dina celi, penyakit naon ieu dina leungeun. Bongkar. Lamun masih kene kitu nggak bakal bisa dijadikan jenazah. Da ieu mah termasuk kuliah ngajina. Saminggu saminggu sekali ngabongkar na diri, iya sifat apa dina hati, gak bakalan tidak ada tidak dalam hati, pasti dina hati muncul. Oh iya ego masih kena aya di dasira, gak mau minta maaf, enggak. Ego dikunci. Urang pernah nyieun dosa dulu mungkin 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, tapi ieu ego ngahalangan rek minta maaf, itu sanajan sering ngonci bisa yang nyaho mah ngonci karena iblis nu ngebesi dikunci penyakit terus. Maka disitulah yang dikatakan bahasa kawalat. Ego nu ngahalangan sebenarnya mah. Rasa gara. Orang husnudon bisa biarlah dah mengampuni, tapi kitanya tak pernah minta maaf. Ngonci ku Allah kan Allah lewat iblis. Teu kudu minta maaf, maaf pemaaf. Hati-hati berbicara bisikan iblis. Itu di dalam kitab Al-Bisul iblis nu ngomong nake. 11 12 lain 11 ya. Geus di dieu mah. 11 12 cek gak bakalan beres. Masya Allah. Karena dia lawan orang pernah ini macam kaingat wae si kumanya, kaingat wae ya Allah, kaingat wae terus diingatkan ku Allah, diingatkan ku Allah. Astagfirullahaladzim, dielingan ku Allah. Ya, bener deh. Terus ku Allah dia. Komo lamun posina ayeuna jelema ngalaksanakeun geus belajar bebersih. Terus diaringan ku supaya banyak istighfar. Terus maka nggak ada di sini sifat merasa bersih. Selalu setiap ada kegiatan mau melaksanakan wusul kepada Allah, melakukan sholat walaupun bisa bagaimana ngelaksanakan urang mah jelema geus maot misalnya itu ieu nah di situ bagaimana hati-hati akan kuobati jeung Allah. Ilmu ruqyah terus tingkatkan, mulai sedikit
bahasa keilmuan Allah keilmuan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bila mana manusia kalau sudah ada di dalam dirinya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, berarti ini diberikan SK. Apakah SK apa gimana? Paling oke digadekeun, dipakai nginjep dulu. Udah deh, subjek ya. Geus boga SK yang publik ya. Gade-gade, karena naon? Aduh. Teu sadar kan? Gadekeun ieu SK innama amru. Itu udah di sini, udah digade. Ulah dipakai kabahmu nih tak. Ulah dipakai dengan bid'ah tak. Eta yang berbicara innama amruhu idza arada syai'an ayakul lakum fayakun sudah tidak ada. Coba diberi gelar coba ayangnya. Ternyata disimpan simpen alur ramad guys. Balik kan muncul rek dipraktekkan, rek direkkan nih, rek di trainingkan deui. Training. SK. Astagfirullahaladzim. Diberi SK. Nggak se-SK wali kota lah. Sementara itu. Lamun geus boga gelar gitu Masya Allah. Ilmu nanti kan praktek. Terus saya praktek. Ngawangkung. Loba ngawangkung. Ngawangkung terus teangan. Bertanya terus. Benar gak bakalan kan. Bertanya kapan? Kapan kita harus bertanya? Kapan harus kita menambah ilmu lagi? Ini karena ilmu ini kapan? Karena ilmu yang dulu mungkin lupa karena sudah ini. Ada di situ waktu tempat bertanya adalah malam Rabu. Ada di situ waktu bertanya malam Rabu, silakan. Bawalah permasalahan yang selama ini kita ajarkan. Apakah sudah sampai mana? Sudah berbicara dengan Allah atau belum? Atau Allah sudah beri paham atau belum? Ternyata sampai sekarang masih besar. Bahwa berarti mari gelar deui kakarak sebatas KRT. KRT ya. Jangan wali kota aja. Lamun geus wali kota gajian nih. Insyaallah. Nah, semoga SK. Jadi tong punya pikiran rasa syirik, tahu adanya. Orang enggak, orang tahu. Enggak. Itu cara Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, jangankan mau dipinta mau enggak bakal dikasih. Kalau Allah berkehendak, jangankan bisa enggak dibeli, enggak dikasih. Enjoy. Kalau sifat manusia ya udah paling SKR KRT. Ya udah SKRT KRT. Kalau SKRT ya cukup Pak RT KRW itu nepi. Insyaallah. Kalau melihat dari secara makhluk ya maklum. Kalau secara sehat tanpa Allah nggak bakalan. Insyaallah. Nah itu kita tingkatkan supaya kita akan mengobati penyakit sebenarnya penyakit urang, penyakit urang eta. Penyakit juga ngarugian eta.
anu sok rajin walan tastaru bi ayatina samana kul kade eta SK digadekeun kade eta SK digadekeun awas hati-hati iya bagus buka ilmu iya terus pakai dagang baik udah secara mulut boleh berbicara tapi ruhaniah loh haruslah haula secara mulut boleh wah maka istiqomah jalan di itu kan lamun ayeuna gak bakalan tapi ketika sudah lupa ini ilmu SK udah lupa nih Masya Allah akan muncul ayeuna tong di apa muncul pahit lidah beracun udah polos insya Allah karena Allah telah memberikannya walaupun hanya kalimat semacam hadis itu insya Allah mudah-mudahan ngajikan barakah insya Allah ke depan orang bisa muncul karena ilmu akan dibahas ini bahas tentang masalah penyakit Allahumma sholli